Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM Solotigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah memulai pembahasan mengenai tafsir ayat yang terakhir, ayat keberapa? 19 dari surat Al-Alaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah engkau turuti keinginannya dia. Keinginannya siapa? Abu Jahal. Kemudian Allah mengatakan wasjud, dan sujudlah engkau, waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kemarin salah satu pembahasan yang kita kaji adalah arti dari wasjud. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa kata wasjud, sujudlah, para ulama mengatakan ada dua makna. Yang pertama, solatlah. Sujudlah itu artinya apa? Solatlah. Dalam arti enggak usah mempedulikan omongannya Abu Jahal. Abu Jahal menghalangi kamu untuk solat, enggak usah dipedulikan. Akan tetapi tetaplah engkau solat. Wasjud, solatlah engkau. Ini pendapat yang pertama dan sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan membahas pendapat yang kedua. Wasjud maksudnya adalah lakukanlah sujud tilawah. Apa? Lakukanlah sujud tilawah. InsyaAllah hari ini kita akan mengkaji tentang sujud tilawah. Mulai dari apa artinya, keutamaannya apa, mengapa kita sujud tilawah, caranya bagaimana, InsyaAllah kita akan bahas pada hari ini. Tentunya pertama kali kita akan bahas apa itu sujud tilawah. Kita mengetahui ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud dalam sholat. Sujud tilawah artinya adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar. Saya ulangi, sujud tilawah
adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Saya ulangi, apa tadi? Sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Apa itu ayat sajdah? Ayat sajdah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk sujud atau cerita tentang orang-orang yang sujud. Jadi ada ayat yang isinya perintah untuk sujud. Contohnya kayak surat Al-Alaq ayat berapa tadi? 19. Wasjud, sujudlah kamu. Ada juga ayat yang isinya cerita tentang orang-orang yang beriman yang sujud. Ini namanya ayat-ayat sajdah. Poin berikutnya setelah kita mengetahui apa itu sujud tilawah, poin berikutnya mengapa? Mengapa kita sujud tilawah? Tentunya kalau ditanya mengapa ya karena mengikuti tuntunan Rasul SAW. Itu jelas. Akan tetapi timbul pertanyaan, apa hikmahnya? Ya. Kata para ulama, hikmahnya adalah ketika kita sujud, kita itu sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran di situ nyuruh untuk sujud, maka kita langsung sujud. Jadi kita itu membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, akan tetapi setiap kita mendapati sesuatu dalam Al-Quran yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu, maka cepat-cepat kita menunaikan sesuatu tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau salat atau ketika beliau baca Quran, beliau akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang dia baca. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata beliau menggambarkan bagaimana Nabi kalau baca Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kana idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Rasul SAW kalau baca ayat isinya kisah tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang kenikmatan Allah, Nabi langsung berdoa minta rahmatnya Allah. Jadi saat itu juga Nabi SAW langsung minta. Misalnya lewat tentang surga, Nabi SAW berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga. Sebaliknya, wa idza marra bi ayati adzabin istajara. Seandainya beliau membaca ayat isinya tentang neraka, apa yang beliau lakukan? Minta perlindungan dari neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Kalau dalam salat, ya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbah. Dan seandainya beliau melewati ayat yang di dalamnya bercerita tentang pensucian Allah, mensucikan Allah, maka beliau segera untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Hadis riwayat Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW ketika baca Quran tidak sekedar baca, akan tetapi beliau berinteraksi dengan apa yang dia baca. Lewat ayat tentang surga beliau minta, lewat ayat tentang neraka beliau mohon perlindungan kepada Allah, sehingga betul-betul membacanya itu betul-betul menyatu ya, dengan apa yang dia baca. Lah ora mudeng kepriwe, mulane sinau. Biar kita tahu, kita belajar. Caranya belajar gimana? Ya hadir pengajian kayak gini jadi tahu. Ya syukur-syukur paling tidak punya Al-Quran terjemahan di rumah. Gue minimal. Syukur-syukur punya tafsir. Punya Quran terjemah gak di rumah? Punya? Kayaknya yang gak punya diem aja nih.
Minimal lah Quran terjemah, beli Quran terjemah. Nggak bisa tafsirnya, baca terjemahannya. Coba. Kira-kira ada berapa persen, atau angkat tangan sajalah, angkat tangan, yang pernah baca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir? Angkat tangan. Subhanallah. Berapa tahun coba? Berapa tahun kita punya Al-Quran itu? Mungkin ada yang sudah 60 tahun. Ustaz, ibu mungkin ada yang mengatakan, ini maharnya suami saya Ustaz dulu. Iya, mahar, tapi diwaca lah. Mahar itu bukan untuk dipajang. Coba kita punya target. Ya, punya target, ya Allah. Ya minimal saya harus bisa membaca terjemahan Al-Quran sampai khatam sekali seumur hidup minimal. Minimal sekali seumur hidup. Syukur-syukur bisa berkali-kali. Sudah, ini hikmahnya. Terus apa keutamaannya? Sujud tilawah, apa keutamaannya? Apa keistimewaannya? Tentu banyak keistimewaannya. Setiap hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud, yaitu mencakup sujud tilawah. Akan tetapi ada satu hadis khusus yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud tilawah secara spesifik, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Seandainya seorang hamba membaca Al-Quran melewati ayat sajdah. Apa tadi ayat sajdah? Apa tadi ayat sajdah? Ayat yang isinya perintah untuk sujud atau cerita tentang orang-orang yang sujud. Itu ayat sajdah. Kata Nabi SAW, seandainya seorang hamba membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan akan menyingkir, menjauh sambil nangis. Sambil apa? Nangis. Itu tok Ustaz keistimewaannya gawe setan nangis. Gak cuma itu, gak sekedar membuat setan nangis. Yaqulu, setan berkata, ya wailah, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Celakalah aku, kata setan. Anak Adam disuruh untuk sujud, dia patuh dan mau sujud sehingga dia berhak untuk mendapatkan surga. Ini jadi bukan sekedar membuat setan nangis, akan tetapi ketika kita melewati ayat sajdah kemudian kita sujud, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan surganya. Dan setan menyesal setelah dia mengatakan, oh anak Adam, celakalah saya, anak Adam disuruh sujud, mau sujud, dia dapat surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Sedangkan aku, kata setan, disuruh untuk sujud, tidak mau, maka aku pun akan masuk ke dalam neraka. Hadits riwayat Muslim. Jadi ketika kita melakukan sujud tilawah, kita akan dijanjikan untuk masuk ke mana? Ke surga. Ini poin berikutnya. Poin selanjutnya, hukumnya apa Ustaz? Apakah wajib atau sunnah? Menurut mayoritas ulama, jumhur mayoritas ulama, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa Nabi SAW pernah lewat ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Nabi SAW pernah lewat ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Zaid ibnu Thabit
salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Kata Zaid, aku pernah membaca surat wan najmi. Ini di ayat terakhirnya ada ayat yang bunyinya fasjudu lillahi wa'budu. Artinya apa? Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Kata Zaid, saya pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi SAW, falam yasjud fiha. Nabi tidak sujud. Nabi tidak sujud. Berarti menunjukkan bahwa sujud itu hukumnya tidak wajib. Kalau wajib, pasti Nabi SAW akan melaksanakannya. Loh, Nabi SAW kalau sunnah, kalau memang itu disyariatkan, kenapa Nabi SAW tidak sujud? Ya ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa itu hukumnya tidak wajib. Contohnya kayak sholat duha. Kayak sholat duha. Nabi SAW pernah nggak sholat duha. Tujuannya apa? Bukan untuk meremehkan sholat duha, enggak. Tapi ingin menjelaskan bahwa sholat duha itu hukumnya tidak wajib. Ini hukum. Sekarang masuk cara. Apa? Cara. Bagaimana cara sujud tilawah? Pertama, sujud tilawah itu cuma sekali. Ada sujud yang 2 kali apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kalau sujud tilawah cuma sekali. Lewat ayat sajdah, kemudian sujud sekali. Terus caranya persis kayak sujud biasa. Sujud biasa kayak apa? Ya biasa, kepala ditaruh di bawah, kemudian harus 7 anggota nempel di atas lantai. 7 itu apa saja? Kepala, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari-jari kaki. Ini berapa? 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kata Nabi SAW, saya disuruh oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota, 7 tulang. Dan kepala ini mencakup hidung. Ya, karena ada sebagian nuwun sewu le sujud niku kayak jengking, ya. Jadi kur badu ketok, cuma jidatnya saja, cuma keningnya saja. Ini enggak benar. Bahkan Nabi SAW mengatakan famakin. Jadi kalau sujud itu ya yang mantep sujudnya. Jadi kalau sujud itu jangan formalitas. Mungkin ada sebagian orang lombok tambah pesek, Ustaz. Alah, ayo ora lah. Ya. Gak usah takut. Ya. Kemudian tangan juga jelas nempel trap. Ya. Lutut juga. Kemudian jari-jari yang belakang. Nah, ada sebagian orang jari-jari kakinya itu hanya sekedar ditaruh saja. Ini kurang sempurna. Yang sempurna itu ditekan. Ditekan sampai sebagian jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan sekedar ditaruh saja. Ada sebagian orang kan sekedar ditaruh saja. Formalitas lah. Ya, sekedar formalitas taruh saja. Itu kurang sempurna. Yang sempurna adalah ditekan. Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Kalau sudah kaku ya sudah. Tapi kalau masih bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Berarti cara sujudnya mirip persis seperti sujud biasa. Sujud dalam sholat, yaitu di atas 7 anggota tubuh. Menurut pendapat yang paling kuat, insya Allah tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi ketika baca misalnya wasjud waqtarib, tidak perlu angkat tangan Allahu Akbar terus sujud, nggak perlu. Tapi nanti kita akan jelaskan tetap mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak perlu mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram kan artinya takbir sambil mengangkat tangan. Kalau ini cuma takbir saja. Dan juga tidak perlu salam.
Tidak perlu apa? Salam. Karena bukan sholat. Jadi kalau misalnya panjenengan baca ayat tadi, surat apa tadi? Al-Alaq. Nah, wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, sujud. Nanti bacaannya akan kita jelaskan. Setelah itu bangkit, nggak usah salam. Terus lanjutkan lagi baca Al-Quran, atau kalau sudah selesai ya sudah. Jadi tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat yang lain. Baik. Terus tadi sudah saya katakan tidak takbiratul ihram tapi mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika sujud Allahu Akbar, ketika bangkit juga Allahu Akbar. Dalilnya apa? Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, kata beliau annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Wa'il pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yukabbiru idza khafadha wa idza rafa'a. Dan Nabi SAW setiap akan sujud dan bangkit dari sujud selalu beliau mengucapkan takbir. Dan ini mencakup semuanya. Jadi ketika sujud, entah itu sujud apa saja, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, Nabi SAW bertakbir ketika akan sujud dan bertakbir pula ketika bangkit dari sujud. Kita ulangi, sujudnya berapa kali? 1. Terus caranya sama kayak sujud biasa dalam sholat. Berikutnya tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu salam, tapi tetap membaca takbir ketika sujud dan ketika bangkit. Apa yang dibaca? Ada beberapa alternatif bacaan. Yang paling gampang bacaan seperti kita sujud dalam sholat. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan Imam Ahmad berpendapat seperti ini. Dan ini tentu gampang banget ya. Insya Allah semuanya pada hafal. Atau alternatif yang lain, bacaan sujud juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang baca pakai ini sujudnya? Ada. Jadi panjenengan bisa pakai Subhana Rabbiyal A'la, bisa pakai Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada bacaan yang lainnya yang umum sering dibaca adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gawat teman Ustaz. Ya kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Sing gampang nganggo apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, mungkin ada yang terbiasa baca ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim, An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Al-Albani dan yang lain-lainnya. Sehingga boleh pakai itu. Dan masih ada beberapa bacaan yang lainnya, itu contoh-contoh bacaan saja. Terus siapa yang suruh sujud? Yang membaca atau yang mendengar? Dua-duanya. Yang mendengar dan yang membaca juga disyariatkan untuk sujud. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaqra'ul Qur'ana. Suatu hari Nabi SAW membaca Al-Quran. Fayaqra'u suratan fiha sajdatun. Beliau membaca surat di dalamnya ada ayat sajdah. Fayasjudu, maka Nabi SAW pun sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan kami para sahabat semuanya ikut sujud. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Saking banyaknya sahabat, sampai-sampai ada di antara kami tidak menemukan tempat untuk meletakkan jidatnya. Ini kemungkinan kalau lagi kayak gini nih. Kalau lagi sholat insya Allah dapat semua. Kalau nggak dapat, kalau kayak gini, ini kemungkinan besar ini bukan sedang sholat. Ya, misalnya lagi pengajian kayak gini, coba kalau misalnya saya ujuk-ujuk baca wasjud waqtarib terus saya sujud, itu kayaknya kan bingung ke nang ndi ki sirahe. Ini pernah kejadian hadis riwayat Bukhari dan Muslim pada zaman Nabi SAW. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat para sahabat. Jadi ketika melihat Nabi SAW sujud, maka mereka pun pada sujud. Apalagi kalau imam dalam sholat. Nah, ini nanti kita akan jelaskan secara khusus. Imam dalam sholat, kalau imamnya sujud, maka makmumnya juga ikut sujud. Dalam sholat apa Ustaz? Wajib atau sunnah? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam sholat wajib maupun sholat sunnah disunnahkan untuk sujud tilawah. Kalau memang lewat ayat sajdah. Kalau sholat sendirian gimana Ustaz? Termasuk sholat sendirian. Kalau jenengan sholat sendirian lewat ayat sajdah, sunnah sujud. Termasuk juga berjamaah. Cuman mungkin di Indonesia belum terlalu umum. Nah, maka kayaknya nanti sholat isya kita mau praktek ini. Ya, dapat ilmu dipraktekkan. Karena sebenarnya saya sudah lama nunggu momen ini. Ya, nunggu momen gimana kita sekali-kali praktek sujud tilawah. Nah. Dan memang untuk praktek ini harus ada sosialisasi. Ya. Harus ada pengarahan. Kalau tidak bisa berantakan. Berantakannya gimana Ustaz? Macam-macam. Yang sudah paham, dengar imamnya, lihat imamnya sujud, dia ikut sujud. Yang belum paham, subhanallah. Yang satu subhanallah, yang satu lagi tengok-tengok. Ki melu sing endi ki? Melu sing sujud apa sing ruku? Akhirnya kacau balau. Ini karena tidak diawali dengan apa? Sosialisasi. Ya. Saya ingat sekali di musola kami di Kedung Wuluh itu, lama saya sosialisasi itu, mungkin setahunan mungkin. Itu pun nggak langsung praktek sosialisasi tentang ada nih amalan namanya sujud tilawah, jelaskan hadis-hadisnya, contoh dari Nabi SAW. Lama, nggak langsung praktek, dijelaskan dulu saja supaya tidak asing dulu. Ya jangan-jangan, kayak anak wong sholat dening bar ngadep langsung sujud orang ruku, kan berabe kalau kayak gitu. Nanti bisa-bisa orang kayak anak aliran anyar itu kan repot kayak gitu. Padahal yang ngomong ada aliran baru itu dia belum paham bahwa itu disyariatkan. Dan juga gak bisa mutlak disalahkan mereka. Ya. Karena ustadznya atau kiainya juga tidak memberi sosialis, tidak mensosialisasikan terlebih dahulu. Makanya ini pentingnya sosialisasi. Sekarang kalau kasusnya ayat sajdahnya di ayat yang terakhir. Jadi kalau kasusnya ayat sajdahnya di ayat yang terakhir. Seperti dalam surat Al-Alaq. Itu apa yang dilakukan? Setelah sujud berdiri lagi, terus baca, habis itu ruku, atau begitu berdiri terus langsung ruku, atau bagaimana? Ya.
Ada 3 pilihan, ada 3 alternatif. Kalau misalnya jadi imam kemudian melewati ayat sajdah dan posisi ayat sajdah itu ada di akhir surat, apa yang dilakukan? Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, dan 3-tiganya boleh diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Pilihan yang pertama, panjenengan begitu misalnya wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Sujud. Setelah sujud Allahu Akbar, apa? Berdiri. Terus baca suratan yang lain. Baca suratan yang lain untuk memisahkan antara ayat antara sujud dengan rukuknya. Ya. Jadi baca ayat surat apalagi misalnya kalau sekarang kan habis surat Iqra, surat apa? Enggak. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi setelah bangkit Allahu Akbar, terus imamnya baca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar sampai akhir, terus Allahu Akbar apa? Ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama, setelah bangkit dari sujud, sebelum ruku baca lagi surat satu lagi, dan tidak apa-apa baca 2 surat dalam 1 rakaat, tidak ada masalah. Nabi pernah baca berapa surat? 3 atau 4 surat. Dawa-dawa mana? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bayangkan 1 rakaat. Oh, ini kita kan cuma apa? Iqra sama Al-Qadar. Itu kan pendek-pendek sebenarnya. Jadi ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, setelah sujud bangkit dari sujud, langsung takbir untuk ruku. Tidak perlu nambahin surat. Bedanya di mana? Bedanya di mana sama yang pertama? Kalau yang pertama baca suratan lagi, kalau yang kedua langsung. Jadi begitu setelah sujud kan kita takbir bangkit Allahu Akbar berdiri, terus imamnya langsung Allahu Akbar untuk ruku. Ini alternatif yang kedua. Penak sing ndi. Utuh penak sing ndi. Yang penting dua-duanya boleh. Yang ketiga, alternatif yang ketiga, tidak pakai sujud. Tidak pakai sujud. Terus kemudian Ustaz, sudah diganti dengan ruku. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Jadi nggak perlu sujud. Nah, ruku itu sudah dianggap bentuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kon kayaknya milih nomor 3 ya. Ya, 3-tiganya boleh. Nah, sekarang saya tanya, jenengan pengen yang mana ini? Nanti kita sholat Isya. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya, nanti ini sudah ada kesepakatan ya. Nanti jangan ada yang baca subhanallah ya. Nanti ada yang baca subhanallah nanti di belakang. Ya, jadi malam ini kita akan praktek sujud tilawah. Setelah saya membaca wasjud waqtarib, saya akan takbir, kemudian sujud tilawah, terus saya akan bangkit membaca 1 surat lagi, yaitu surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, terus saya akan takbir untuk ruku dan seterusnya. Pembahasan yang terakhir, ayat sajdah itu di mana saja? Ayat berapa saja? Ada 14. Ada 14 tempat. Sepuluh ijma' ulama, yang 4 masih dipersisikan tapi rojih, yang paling kuat termasuk. Berarti totalnya ada berapa? 14.
Mau ditulis nggak? Ya, tulis nggak? Saya tulis, saya bacakan nama surat dan ayatnya saja. 1. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 206. Ayat 206. 2. Surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ayat 15. 3. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. 4. Surat Al-Isra. Al-Isra ayat 107 sampai 109. 5. Surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. 6. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 18. 7. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 68. Surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 25 sampai 26. 9. Surat As-Sajdah ayat 15. As-Sajdah ayat 15. 10. Surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 38 dan 37. 38 dan 37. 11. Surat Shad. Surat Shad ayat 24. 12. Surat An-Najm. An-Najm ayat 62. 13. Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Terakhir surat Al-Alaq ayat berapa? 19. Kok tahu? Masya Allah. Ini pembahasan tentang sujud tilawah, semoga bermanfaat. Ini yang dapat kami sampaikan. Tanya jawab insyaallah habis isya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita baca beberapa pertanyaan yang sampai ke meja kami. Sebelum kami sampaikan atau menjawab beberapa pertanyaan, mohon diperhatikan kepada para jamaah, terutama ibu-ibu, ada masukan dari takmir supaya lebih memperhatikan lagi putra dan putrinya, terutama yang masih kecil. Ini sering dikeluhkan, lari sana lari sini, kemudian keluar masuk nggak pakai sandal, ya. Walaupun mungkin tidak najis tapi kan kotor, ya. Maka tolong diperhatikan. Kemudian juga tadi katanya ada kasus, ada di antara anak yang buang air besar di masjid. Ini tentunya harus diperhatikan baik-baik. Jadi biasanya anak itu kalau kebelet dia ngomong, biasanya, nggak tahu kalau anak saya biasanya kayak gitu, kalau kebelet ngomong. Kalau sudah ngomong kayak gitu, orang tua seharusnya cepat tanggap, ya. Orang tua seharusnya cepat tanggap, jangan sampai bobol di situ gitu. Maka tolong ini diperhatikan baik-baik untuk kenyamanan kita bersama, untuk kenyamanan kita bersama dan untuk menjaga kebersihan masjid kita bersama. Ini masjid kita jaga bersama, jangan hanya mengandalkan kan sudah ada petugas,
kebersihannya. Jangan seperti itu. Masing-masing dari kita itu punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan masjid kita ini. Ustadz, mohon penjelasan tentang gambar yang bergerak seperti di video atau televisi bila dikaitkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang menggambar makhluk yang bernyawa. Itu bagaimana? Para ulama kita menjelaskan bahwa video atau televisi menurut sebagian ulama tidak masuk dalam kategori menggambar yang disebutkan atau dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Hukumnya mengambil gambar baik foto maupun video. Ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa itu masuk kategori menggambar yang terlarang. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu tidak masuk kategori menggambar yang terlarang. Dua pendapat dan masing-masing memiliki argumen yang cukup kuat, sehingga tidak perlu untuk saling menyudutkan. Saya akan menghormati Anda yang berpendapat dengan pendapat yang melarang, dan saya harap Anda juga menghormati pendapat kami yang berpendapat bahwa itu tidak termasuk gambar yang terlarang. Lagi pula masing-masing memiliki ulama dan ulamanya sama-sama muktabar, sama-sama ulama yang terpandang dan sama-sama mumpuni ilmunya. Lagi pula ya, kalau seandainya gambar ini atau video ini tujuannya adalah untuk dakwah, bukan untuk sesuatu yang berbau maksiat ya, tapi untuk berdakwah, untuk pengajian, mengajarkan cara sholat dan seterusnya, maka para ulama yang melarang pun membolehkan kalau tujuannya untuk dakwah. Dan ini barangkali belum dibaca oleh teman-teman yang berpendapat berbeda dengan kami, maka tolong sebelum menyalahkan dibaca terlebih dahulu perkataan para ulama. Jangan mudah-mudah untuk menyudutkan pihak yang lain kalau belum membaca lebih luas lagi. Ustadz, menjelang UN, ujian nasional, di beberapa sekolah diadakan acara istighatsah atau doa bersama. Bahkan ada sekolahan yang memerintahkan siswanya untuk sholat secara bersama ketika menjelang UN di pagi hari, tapi bukan sholat subuh. Apakah amalan itu benar? Apa nasihat Ustadz untuk para guru dan siswa dalam menghadapi UN, ujian? Istighatsah adalah ibadah. Istighatsah adalah ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan permintaan kalian. Jadi istighatsah itu ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Namun tata caranya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak ibadah yang lain, sholat, puasa, zakat, haji. Seluruh ibadah itu di dalam agama kita sudah dijelaskan tata caranya. Di dalam agama kita itu enggak ada ibadah ngarang sendiri caranya, itu enggak ada. Di dalam agama kita ibadah semuanya itu sudah dijelaskan tata caranya. Jadi kalau sesuai dengan tata caranya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperbaiki. Nah, diperbaiki.
Caranya supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat berjamaah, saya nggak tahu sholat apa. Sholat duha. Nah, kalau sholat subuh jelas berjamaah, tapi katanya bukan sholat subuh. Sholat apa? Sholat duha. Sholat duha kalau sesekali boleh untuk berjamaah. Ya, kalau sesekali boleh. Tapi kalau sholat bukan duha, bukan subuh, sholat UN pada nih. Bahasanya nggak tahu itu kalau sholat UN itu. Saya nggak tahu kalau sholat UN dasarnya apa. Nasihatnya apa Ustaz? Nasihatnya ikhtiar doa. Nasihatnya ikhtiar dan doa. Ya, ikhtiar, belajar semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Majah bahwa kita dianjurkan meminta doa orang sakit, karena doa orang yang sakit itu mustajab seperti doanya para malaikat. Apakah hadis tersebut sahih? Saya belum tahu. Kalau memang panjenengan ingat redaksinya, Arabnya syukur-syukur bisa dikasih tahu ke kami, nanti kami carikan kedudukan hadis itu apakah sahih atau tidak. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang gaya pakaian yang gaul, seperti memakai celana levis dan lain-lain? Celana jin. Celananya jin apa celana manusia? Karena saya adalah anak muda yang ingin menjadi pemuda yang soleh, nan gaul. Jazakallah, mohon penjelasannya secara syar'i dan bijak. Syekh Ibnu Utsaimin, seorang ulama besar abad ini, menjelaskan bahwa levis itu kan nama kain. Nama apa? Kain levis. Kata beliau, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, halal. Nah, sekarang apa dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan kain levis itu haram? Dalilnya mana? Maka kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin, baju atau kain levis itu boleh dipakai. Yang jadi masalah bukan di kainnya, yang jadi masalah di modelnya. Yang jadi masalah di modelnya, yang sempit, ya, ketat, kemudian bolong-bolong, sowek-sowek, itu yang bermasalah. Ya, terlalu panjang sampai nyeret-nyeret, itu yang bermasalah. Jadi kalau misalnya panjenengan bisa bikin celana levis tapi yang lebar, ya, yang rapet, ya, tidak apa-apa, boleh saja. Jadi kita tidak mengharamkan kainnya, akan tetapi kita perlu meluruskan modelnya, bentuknya, ya, jangan terlalu ketat, jangan kepanjangan, kemudian jangan sobek-sobek. Saya kok aneh ya ngelihat orang pakai baju, tujuannya untuk apa? Baju kan tujuannya untuk menutup, sudah ditutup disobek, gimana sih? Mending kalau sobeknya itu karena terkena kecantel paku. Ini enggak, dari pabriknya sudah sobek, kok mau gitu loh. Namanya anak muda. Nah, gue mulai katanya pengen jadi anak muda yang soleh. Yang soleh menutup aurat. Yang soleh menutup aurat. Nah, sekarang kita cintanya siapa? Cinta kepada Nabi atau cinta kepada artis? Biasanya kan kayak gitu kan, lihat artis anu pakai levis, kemudian ada sobek-sobeknya, terus ada rantainya. Gue ngapa? Ada maling yang mau ditangkap apa? Jadi pakai pakaian dipikirkan
manfaatnya apa, tujuan utamanya apa. Alhamdulillah di dalam agama kita itu bukan agama yang terlalu mempersulit pengikutnya. Buktinya tadi saya katakan kain levis itu halal, boleh dipakai, kain levis boleh dipakai, ya. Juga bukan termasuk agama yang membebaskan sebebas-bebasnya. Dengan bukti ada aturannya, jangan terlalu ketat, jangan ini. Sebenarnya ketat itu juga mempersulit diri sendiri. Ya, nun saya kalau lagi kebelet itu kan pengen cepet-cepet itu usrak, malah kadang-kadang nggak bisa lepas. Kan ada itu yang sampai apa? Sampai ngepres sampai ke bawah kecil sekali. Saya nggak tahu itu kalau lagi mau kebelet ke belakang sudah selakan, sudah pengen mau keluar itu, waduh sulit bukanya. Kui kan angel digawe dewek, ya. Jangan mempersulit diri sendiri. Ustadz, teman saya sukses jadi dukun di Jakarta. Jadi dukun kok sukses ya? Kalau pulang saya dikasih duit, apakah uang itu halal atau haram? Pekerjaannya halal apa haram? Haram. Dukun pekerjaan yang haram. Setiap pekerjaan yang haram maka hasilnya pun haram. Itu kaidah asalnya. Setiap pekerjaan yang haram maka hasilnya pun haram. Jualan sesuatu yang haram maka hasilnya pun haram. Contoh beternak babi. Babi hukumnya haram. Beternak babi hasil uangnya juga haram. Karena ada sebagian orang mengatakan, loh saya kan nggak makan daging babinya, saya kan cuma makan duit hasil penjualan babi. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah itu, kata Nabi SAW, kalau mengharamkan sesuatu maka hasil jual belinya pun juga haram. Maka penghasilannya haram. Tapi ada tapinya. Apakah teman itu punya pekerjaan lain atau tidak? Apakah pekerjaannya murni hanya sekedar dukun atau dia punya bisnis yang lain? Kalau dia punya bisnis yang lain, misalnya dia juga bisnis dagang jualan apa, berarti pemasukannya ada yang haram, ada yang halal, campur. Jadi tidak mutlak kita katakan seluruh duitnya dia haram. Kedua, yang ketiga, panjenengan dikasih duit itu. Para ulama menjelaskan bahwa suatu harta kalau haramnya harta itu karena cara mendapatkannya yang salah, contohnya dukun, itu kan kenapa duitnya menjadi haram? Karena cara mendapatkannya haram. Harta yang seperti ini kalau berpindah tangan kepada orang lain dan cara perpindahannya tidak haram, saya ulangi, duit yang tadi itu dukun, kalau pindahnya ke orang lain dengan cara yang halal, cara yang halal contohnya apa? Beli, jual, beli. Misalnya ada dukun datang ke rumah jenengan, beli aqua, beli minum, gimana? Diterima duitnya? Diterima. Kenapa? Perpindahannya halal. Contoh perpindahan halal dikasih. Contoh perpindahan halal apa? Dikasih. Jenengan dikasih sama dia.
jenengan nggak nyuri, nggak ngerampok, dikasih, berarti kan halal. Maka di tangan yang menerima halal. Di tangan yang menerima halal. Kalau dianya haram buat dia haram, buat jenengan apa? Halal. Penak mok. Tapi, nah ada tapinya lagi ini. Panjenengan berhak, bahkan harus untuk mengingatkan dia. Jadi aja kur oleh penaket tok, nampani duitnya tok. Panjenengan punya kewajiban untuk mengingatkan dia bahwa itu tidak boleh. Bahkan panjenengan berhak untuk menolak. Untuk menolak pemberian dia sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk pressure, tekanan jenengan kepada dia. Saya bukan mengharamkan duit itu buat saya, tapi saya nggak suka kalau jenengan punya profesi seperti itu. Maaf, saya nggak terima. Alhamdulillah saya punya rezeki yang jelas-jelas apa? Halal. Nah kalau gitu, itu keterangannya. Jadi ada rinciannya, tidak mutlak ujuk-ujuk menjadi haram. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.